Bayangin, kamu datang ke pemakaman ibumu, tapi kamu gak nangis sama sekali. Bahkan, sehari setelah pemakaman, kamu melanjutkan hidupmu dengan menikmati waktumu di pantai, pergi berkencan, dan bahkan menonton film komedi. Aneh gak sih? Ya, dan itulah yang dilakukan oleh tokoh utama di dalam buku ini. Hai semuanya, jadi di sini aku mau mereview salah satu novel karya Albert Camus yang berjudul The Stranger, atau versi terjemahan Indonesianya sering disebut sebagai Orang Asing. Novel Orang Asing ini termasuk novel yang pendek tetapi penuh makna, yang mana Albert Camus ingin menggambarkan bagaimana hidup bisa terasa tanpa makna di dalam dunia yang acuh tak acuh terhadap keberadaan manusia melalui tokoh utamanya Marcel, seorang pria yang tampaknya apatis terhadap norma sosial dan nilai moral yang umum di masyarakat. Ia tidak menangis di pemakaman ibunya dan bahkan terlibat dalam pembunuhan tanpa alasan yang kuat, hanya karena silau matahari katanya. Benar-benar alasan gak masuk akal yang membenarkan dia untuk membunuh seseorang. Dia kemudian diadili, dan dalam persidangannya dia diadili bukan hanya karena pembunuhan, tetapi karena ketidakpeduliannya terhadap ibunya yang baru saja meninggal. Dia dianggap tidak manusiawi karena dia gak merasa sedih, dia gak menangis, dan malah menonton film komedi keesokan harinya setelah pemakaman ibunya. Orang-orang, bahkan jaksa dan hakim pun menganggap dia lebih mengerikan daripada seorang penjahat biasa. Hingga dia akhirnya dijatuhi hukuman mati, seolah-olah kejahatan terbesarnya adalah tidak bersedih saat ibunya meninggal. Marcel ini tokoh yang membingungkan. Dia sangat jujur, bahkan mungkin terlalu jujur untuk dunia yang terbiasa dengan kepura-puraan. Dia nggak pura-pura sedih dengan tidak menunjukkan emosinya pada saat pemakaman ibunya, tidak juga merasa bersalah setelah membunuh, dan dia juga nggak pura-pura religius. Bahkan, di akhir hidupnya, dia menolak kehadiran pendeta dan lebih memilih menerima kematian secara rasional tanpa penghiburan spiritual. Kalau dia nggak merasa apa-apa, ya dia bakalan bilang begitu. Tapi karena kejujurannya itulah dia dianggap tidak manusiawi. Albert Camus bukan hanya sekedar penulis cerita, namun ia juga merupakan seorang filsuf. Dalam novel Orang Asing ini, dia membawa kita pada konsep absurditas. Tokoh Marcel ini mewakili manusia absurd menurut Camus. Ia adalah seseorang yang menyadari bahwa hidup tidak memiliki makna objektif, namun tetap hidup dengan kesadaran penuh tanpa ilusi. Ia tidak memiliki ambisi dan harapan, hanya menjalani hidup dengan menerima kenyataan aja. Dia juga menolak nilai-nilai sosial yang dipaksakan, seperti tangisan di pemakaman sebagai norma kepatutan. Di akhir, ketika dia menerima kematian tanpa harapan kehidupan setelah mati, Marcel telah mencapai kebebasan sejati sebagai manusia absurd. Kalau kita ingin melihat relevansi sosiologi dari novel ini, yang pertama yaitu bahwa masyarakat menghakimi Marcel bukan karena tindakannya, tetapi karena sikap dia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih menghargai simbol kesedihan dan moral palsu dibanding kejujuran autentik. Lalu Marcel ini bisa juga dikatakan dia adalah tokoh yang teralienasi. Dia terasing dari masyarakat, nilai-nilai, dan bahkan dari dirinya sendiri. Ini sejalan dengan konsep keterasingan dari Karl Marx. Pertama, dia terasing dari dirinya sendiri. Dia hidup secara mekanis, bangun, kerja, makan, tidur, sesekali berkencan, semua itu dilakukan dia tanpa memiliki makna personal yang mendalam. Jadi dia cuman kayak jadi mesin yang sedang menjalani hidup gitu. Yang kedua, dia terasing dari masyarakat. Dia nggak bermain dengan norma sosial. Karena itu, masyarakat menjauhinya. Marx bilang kalau sistem sosial bisa menciptakan keterasingan ketika manusia merasa bukan bagian dari komunitas. Dan dalam komunitas itu, ada sistem yang menuntut mereka untuk tampil sesuai dengan peran-peran sosial tertentu. Marcel menolak peran itu, dan hasilnya dia disingkirkan. Dan buku ini itu benar-benar konyol banget gitu. Apalagi si karakter Marcel ini itu benar-benar absurd.
kita nggak bisa nuduh dia sebagai psikopat ataupun sosiopat. Kadang kita mandang dia biasa aja, tapi juga kadang dia ini bisa benar-benar aneh gitu loh. Mungkin juga Merced di novel ini bukan hanya sekedar tokoh dalam novel, tapi mungkin Merced ini adalah representasi dari kehidupan itu sendiri. Maksudnya kayak Merced ini adalah kehidupan itu sendiri yang absurd, gak jelas dan gak peduli apapun. Begitupun kehidupan terkadang merenggut kebahagiaan kita, merenggut nyawa-nyawa orang yang kita sayangi, namun kehidupan tetap harus berjalan maju dan tak sedih sedikit pun atas tindakannya.